Sudah berminggu-minggu media mainstream dipenuhi dengan pemberitaan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setiap hari semua kuasa hukum dari masing-masing pihak bersuara menuntut keadilan dengan argumentasi kebenarannya. Kami sebagai publik dikenyangkan dengan berbagai informasi dan soundbite. Saya tidak bersalah, saya korban salah tangkap. Bahkan baru-baru ini muncul juga informasi di media online dari salah seorang mantan terpidana Budi Permadi yang mengaku dekat dengan para narapidana kasus Vina. Yang menyampaikan para terpidana itu korban salah tangkap polisi dan takut bersaksi karena diancam. Setelah bertahun-tahun kok baru sekarang bersuara. Putusan pengadilan itu melewati tahapan proses loh. Instastory kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki memang rumit. Seperti benang kusut yang makin diusut makin semeraut. Kalau diperhatikan lebih dalam, kenapa kok malah makin membingungkan ya? Moga-moga ini bukan jadi ajang cari panggung semata karena kebenaran memang perlu diungkap dengan terang benderang. Dan keadilan untuk semua orang, khususnya keluarga korban. Tentunya kami mengapresiasi upaya dari pihak kepolisian yang tidak berhenti mengusut kasus Vina dari motif hingga siapa saja pelaku sebenarnya. Terserah kalau yang sekarang banyak berkata saya bukan pelaku, saya ini korban salah tangkap. Buat kami, buktikan kalau memang mereka adalah pelakunya secara terang benderang atau buktikan kalau memang bukan pelaku pembunuhan keji Vina dan juga Eki selama di persidangan nanti. Dan sekarang ini kami masih menunggu setiap kesaksian dari para saksi yang menjalani pemeriksaan. Apakah itu keluarga korban atau Peggy dengan teman-teman dan juga keluarganya, para terpidana atau Sakatata yang sudah menyelesaikan masa hukumannya. Dan kalau sampai hari ini polisi masih meyakini bahwa Peggy Setiawan atau Peron adalah pelaku utama, tolong dijelaskan dan juga dibuktikan kepada kami masyarakat Indonesia. Kami masih punya faith, kami masih percaya bahwa tim penyidik tentu punya cara sendiri untuk menyelidik dan menyidik suatu perkara serumit apapun kasusnya. Peran PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi. Sejumlah gestur diperlihatkan Peggy Setiawan, satu DPO yang ditangkap Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saat aparat kepolisian menjelaskan tuduhan dan vonis, terlihat kepala Peggy geleng-geleng dan menatap ke atas, seolah menolak keterangan tersebut. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Gestur tubuh lainnya adalah saat sesi konferensi pers selesai, tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Peggy yang mencoba turut berbicara juga dilarang mengeluarkan pendapat. Nampak tangan petugas sempat menutup mulut Peggy meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab satu DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa tersangka sudah salah satu DPO sudah diamankan dan di dalam penutupnya kalau kan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali di sana Kabitumas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Saat ini netizen tanah air masih mengawal dengan setia kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setiap gerak dan juga konvers masih terus dipantau dan dikritisi. Sebetulnya publik ragu akan tangkapan aparat terhadap Peggy ini. Bener gak sih ini pelakunya? Soalnya gini loh Instastory, selama 8 tahun buron, kemudian filmnya viral, hitungan hari
sudah ketangkap si Peggy ini. Nah, itu bisa cepat. Kemarin kemana aja? Wajar dong kalau ada pertanyaan dan juga asumsi liar di ruang publik antara memang setelah viral baru bertindak, tuh buktinya bisa cepat. Atau jangan-jangan bisa jadi penanganan cepat backflash supaya sekedar cepat dan selesai aja. Tentunya persepsi liar ini terus bermunculan karena memang tidak bisa dibendung. Karenanya dalam hal ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan penangguhan, penanganan dan meminta salinan BAP ke Polda Jabar. Dan diketahui dalam BAP ulang, 5 dari 6 terpidana mengaku Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Penangkapan Peggy Setiawan menimbulkan banyak reaksi. Pihak kepolisian memposisikan Peggy sebagai pelaku sekaligus otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun sejumlah pihak menilai banyak kejanggalan dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Salah satu kejanggalan adalah ciri-ciri Peggy Setiawan yang jauh berbeda dengan DPO. Sejumlah saksi juga memastikan Peggy berada di Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan pun sempat mendatangi Polda Jabar dan mengajukan penangguhan penanganan Peggy sekaligus meminta salinan BAP para terpidana. Agenda hari ini kita tetap mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian, serta kita meminta salinan BAP. Nah, yang dua hal ini yang saya sebutkan di belakang itu lagi diproses. Jadi baik penangguhan penahanan maupun salinan BAP itu masih diproses. Di Indonesia ini kita yakini bahwa nama Peggy Setiawan itu bukan satu orang. Itu saja ya. Di Indonesia ini kita yakini nama Peggy Setiawan itu bukan satu orang. Di Jawa Barat saja mungkin bisa puluhan atau ratusan orang. Kan itu keyakinan kami. Tidak hanya kuasa hukum Peggy, kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea dan kakak Vina bahkan meminta agar Polda Jawa Barat tidak terburu-buru dalam menyematkan status tersangka kepada Peggy Setiawan. Kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Kenapa sekarang berubah menjadi 1? Jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya. Jadi Ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Iya. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke. Meski banyak kejanggalan, polisi tetap bersikeras menjadikan Peggy sebagai tersangka dan menahan Peggy di Mapolda Jawa Barat. Dan gak cuma sampai di situ Inside Storyan, DPO lain dihilangkan karena dianggap fiktif. Oke. Mungkin butuh waktu bagi pihak kepolisian untuk menyampaikan kepada publik sebab atau alasan putusan tersebut disampaikan ke awak media. Karena hingga kini rasanya masih belum ada keterangan yang jelas yang kami terima. Polda Jawa Barat panggil adik dari Peggy, Robi Setiawan. Menurut kuasa hukum Peggy, kedatangan Robi Setiawan dan Yadi Mulyadi
memenuhi proses pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi memang bukan pengembangan dari pemeriksaan saksi kemarin ya, sebenarnya sudah muncul dari Peggy juga. Nah ditambah ketika saya menanyakan Bondol ada siapa saja, muncul kan dari saksi. Jadi gayung bersambut, penyidik pun dari keterangan Peggy berencana memanggil, saya pun dari keterangan beberapa saksi juga mengajukan. Jadi klub akhirnya diperiksa semua. Sementara seorang rekan Peggy lain yang juga menerima panggilan penyidik dari Polda Jawa Barat belum bisa memenuhi panggilan karena saat didatangi ke rumahnya, rekan Peggy tersebut tidak ada. Tidak hanya dari pihak Egy, Inside Storyan, Wasnadi Otong, ayah almarhumah Vina juga memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. Wasnadi pun turut didampingi anaknya yang juga kakak kandung dari Vina, Marliana, serta tim kuasa hukumnya juga ikut mendampingi. Ayah Vina, Wasnadi Otong, memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditkrimum Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina. Wasnadi tiba di Mapolda Jawa Barat didampingi tim kuasa hukum dan anaknya sekaligus kakak Vina, Marliana. Selama proses pemeriksaan kurang lebih 4 jam, Wasnadi menerima 13 pertanyaan dari pihak penyidik. Isi poin pertanyaannya sendiri masih seperti pemeriksaan awal pada tahun 2016, yaitu soal kronologi kejadian. Mana nih Pak? Iya, alhamdulillah kita sudah selesai dimintai keterangan sebagai saksi. Tadi itu ada sekitar 13 ya Pak ya. Ada sekitar 13 pertanyaan. Itu pertanyaan juga masih seputar dari BAP yang terdahulu, hanya mereview lagi sih seperti itu. Poinnya apa aja sih? Ya seperti kronologis kejadian, ya hal-hal semacam itulah hanya diulang lagi aja seperti itu. Sebelumnya Wasnadi pernah diperiksa tahun 2016 silam dan setelah kasus ini kembali dibuka, dirinya kembali diperiksa di Mapolda Jawa Barat. Selain itu, Inside Storyan ada 5 teman Peggy yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Mereka merupakan rekan Peggy saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung tahun 2016. Polisi pun terus mengusut kasus Vina. Pemanggilan saksi-saksi terus dilakukan untuk mengurai benang kusut dari kasus ini. Mulai dari keluarga Peggy hingga rekan kerja Peggy yang siap membela Peggy. Suparman, Ibnu Suharsono, serta Iwan dan Yadi merupakan rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan di Bandung tahun 2016, bertepatan dengan kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki. Kemunculan 2 saksi baru ini berawal dari keterangan saksi Ibnu saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu. Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku, tidak melakukan, sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian. Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya? Ibnu menjawab, ya diantaranya ini kan. Nah diantaranya Ibnu, Suparman, dan Robi, ya, siapa namanya, Parman, ya, Bondol, ya. Nah selain itu Peggy juga menyampaikan ya bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung ya sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung, teman kerjanya Peggy Setiawan. Pasca penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron oleh Polda Jawa Barat, Aep, seorang pekerja di sekitar tempat kejadian perkara, mengaku melihat Peggy berada di TKP tanggal 27 Agustus 2016 silam, ikut sebagai salah satu pelaku dalam kasus Vina. Namun, kesaksian Aep tersebut dibantah saksi lain, yaitu mereka yang tinggal tepat di belakang SMP Negeri 11 di lokasi kejadian. Kebetulan ada
pengendara motor lewat, lalu dilempari batu, habis dilempari batu lalu dikejar. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya pulang aja. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, gitu. Hanya sebatas mengenal wajah. Kalau setahu saya itu rambut Peggy itu disisir belah samping, lurus disisir belah samping. Ketika saya dimintai keterangan, terus saya ditanyakan motornya, motor apa yang dikendarai oleh Peggy, yang dipunyai oleh Peggy. Saya jelaskan aja motor Smash warna pink. Kalau nggak punya duit, ketengannya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu aja. Pada saat dia bilang, pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya. Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel YouTube-nya Pak Dedi. Itu. Tidak berhenti munculnya beberapa saksi rekaman CCTV yang diduga bukti pembunuhan Vina dan juga Eki tahun 2016 viral di media sosial. Namun demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait rekaman itu. Apakah bisa menjadi bukti untuk mengungkap misteri pembunuhan Vina dan juga Eki? Media sosial dihebohkan dengan rekaman CCTV diduga bukti yang memperlihatkan pengeroyokan terhadap Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Padahal sebelumnya di sidang kasus Vina, barang bukti CCTV tidak ditemukan. Namun kebenaran rekaman CCTV yang viral tersebut masih dipertanyakan. Dan sebelumnya Polda Jawa Barat bersama jajaran Polres Cirebon Kota telah mengecek sejumlah lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara. Saat itu polisi juga membawa sejumlah terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun mereka tidak turun dari mobil. Dalam waktu dekat Polda Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina Eki. Meski belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan rekonstruksi, namun rekonstruksi diprediksi digelar di sejumlah tempat. Salah satunya adalah warung nasi di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kemudian lokasi berikutnya adalah tempat cuci motor dan mobil, yaitu di Jalan Saladara, Cirebon, Jawa Barat. Polisi juga akan memeriksa kawasan Jalan Saladara yang diduga biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul anak motor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama pembunuhan Vina Eki, tepatnya di Jalan Saladara. Toko kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi selanjutnya. Toko ini juga berada di Jalan Saladara dan tidak jauh dari TKP utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Lokasi berikutnya adalah flyover Talun, Jalan Talun Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Di lokasi ini korban disebut dilempari batu oleh pelaku, kemudian dikejar dan dianiaya hingga tak bernyawa. Saya saudara, bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup.